Film diawali dengan memperlihatkan terbangunnya Suli dari tidurnya. Ia memimpikan sebuah kejadian di mana ia menerbangkan sebuah pesawat dan terjatuh di pusat kota. Sesaat sebelum bertemu dengan Dewan Keselamatan Penerbangan, terlihat dari raut wajah Suli yang stres dan penuh tekanan. Pada saat di ruang pertemuan, salah satu orang dari dewan tersebut mengatakan bahwa mereka sedang dalam masa penyelidikan terkait jatuhnya pesawat US Airways 1549 di tengah sungai Hudson. Namun, Suli langsung menyela dan mengatakan bahwa itu bukanlah tentang jatuhnya pesawat tersebut, melainkan sebuah pendaratan darurat di atas air. Lalu, scene berpindah dan memperlihatkan Suli yang sedang dalam perjalanan yang menelpon istrinya. Sesampainya di depan hotel tersebut sudah sangat banyak wartawan yang menanti akan kedatangannya. Hal serupa juga terjadi di depan rumah Suli, dan istrinya pun mengatakan bahwa wartawan terus menanyakan berita terbaru tentang Suli. Belum sempat pembicaraan itu berlangsung lama, istrinya harus menutup teleponnya karena kebisingan itu membuatnya tidak dapat mendengar Suli. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan pembicaraan. Istrinya mengatakan bahwa dengan semua keadaan ini, dirinya sangatlah terganggu. Begitu pula dengan komplain yang harus dilayangkan para tetangganya. Suli pun mengatakan bahwa dia akan tinggal lebih lama di Paris untuk penyelidikan dari Dewan Keselamatan Penerbangan. Namun saat dia berbaring, dia mendengar berita yang mengatakan bahwa keputusan untuk mendarat di atas air tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal dan sangat membahayakan para penumpang. Hal ini menyebabkan pikiran Suli semakin gelisah dan tambah stres. Scene berpindah lagi dengan memperlihatkan Suli yang sedang diwawancarai mengenai keputusannya tersebut. Pada saat Suli mengatakan bahwa dia sudah terbang selama lebih dari 42 tahun, Suli teringat ketika dia sedang belajar terbang. Sesudah wawancara tersebut usai, Suli kembali membayangkan pesawat yang dikendarai akan terjatuh dan menabrak di tengah kota. Dan tidak lama setelah itu, rekan Suli pun datang untuk mengantarkan Suli ke penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Keselamatan Penerbangan. Rekannya juga mengatakan bahwa hasil dari penyelidikan terkait mesin pesawat telah keluar. Sesampainya di ruang penyelidikan, para penyidik dari NTSB mengatakan bahwa semua simulasi dari 20 komputer menyatakan sangat dimungkinkan untuk kembali ke Bandara LaGuardia ataupun bandara di sekitarnya. Scene berpindah memperlihatkan Suli yang sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon. Istrinya mengeluhkan kondisi ekonomi mereka saat ini. Istrinya juga berharap bahwa Suli segera terbang lagi. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin menutup teleponnya. Istrinya pun langsung meminta maaf atas perkataannya barusan. Namun Suli pun tetap ingin menutup teleponnya. Pada saat Suli sedang berlari untuk menenangkan pikirannya, ia teringat masa-masa ketika ia masih menjadi seorang pilot pesawat tempur. Pada saat itu, pesawat yang ia tumpangi mengalami permasalahan. Orang yang ada di belakangnya pun mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan pesawat. Namun Suli di kala itu bersikeras ingin mendaratkan pesawat tersebut. Dan syukurnya ternyata dia memang berhasil. Setelah itu Suli pun mampir ke sebuah bar. Rupanya pemiliknya sangat mengagumi Suli dan menganggapnya adalah seorang pahlawan. Di dalam ingatan Suli terlihat seorang petugas penjaga perairan yang sedang berada di daerah tersebut. Dan ketika Suli berhasil mendaratkan pesawat, dia langsung keluar kokpit untuk menyuruh semua penumpang untuk mengevakuasi dan ikut membantunya. Dan pada saat petugas penjaga perairan tersebut melihat pesawat Suli, dia langsung menyuruh anggotanya untuk menghubungi para awak yang lain agar ikut membantu menyelamatkan penumpang dari pesawat tersebut. Di saat kapal-kapal bantuan lain telah tiba dan mulai melakukan evakuasi terhadap para penumpang, Suli tetap berada di dalam pesawat untuk memastikan bahwa tak ada yang tertinggal. Setelah dirasa semua telah berhasil keluar, ia pun akhirnya ikut keluar. Sesampainya di kapal penyelamat, Suli pun menghubungi istrinya. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh istrinya untuk menyalakan televisi. Setibanya di dermaga, Suli ingin memastikan jumlah penumpang dengan menghitungnya sendiri. Namun petugas yang ada di sana mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan sisanya dan menyuruh Suli untuk segera beristirahat. Pada saat Suli sedang menjalani pemeriksaan, datanglah rekannya yang mengatakan bahwa semua jumlah penumpang lengkap dan tidak ada korban jiwa. Suli pun terlihat senang mendengar hal tersebut.
Scene kembali berpindah dengan memperlihatkan Sully dan rekannya yang sedang berada di depan pintu kamar hotel. Di sana, dia bertemu seorang pegawai hotel yang mengatakan akan menyediakan apapun yang Sully butuhkan. Dan tiba-tiba saja ia memeluknya. Kemudian, scene kembali pada saat Sully sedang di dalam bar. Seusai teringat akan hal tersebut, Sully pun keluar dan menghubungi rekannya untuk menjadwal pertemuannya dengan pihak penyidik NTSB. Selanjutnya, terlihat Sully dan Jeff sedang menghadiri rapat pendengar umum yang dipimpin oleh pihak NTSB. Dalam rapat tersebut, pihak NTSB memaparkan semua bukti yang mereka punya terkait dengan pendaratan yang dilakukan oleh Sully dan Jeff. Hal ini termasuk dengan simulasi komputer yang menyatakan bahwa sebenarnya Sully dan Jeff bisa mendarat kembali ke bandara dengan selamat. Mereka pun menyimpulkan bahwa Sully dan Jeff dianggap bersalah dan sengaja melakukan hal tersebut. Sementara mereka bisa saja kembali ke bandara terdekat dengan aman. Mendengar hal tersebut, Sully memberi penyangkalan bahwa para insinyur yang melakukan simulasi tersebut seperti robot yang telah diprogram. Sully juga mengatakan bahwa dalam simulasi itu telah menghilangkan sisi kemanusiaan dari seorang pilot. Dia juga menambahkan, normalnya orang akan berpikir dulu dan mencari solusi terbaik ketika mereka menghadapi persoalan yang tidak pernah mereka hadapi. Dan para insinyur tersebut melakukannya seolah mereka tahu hal itu akan terjadi. Sully pun kembali bertanya, berapa kali para insinyur tersebut melakukan simulasi sampai akhirnya berhasil. Dan penyidik tersebut mengatakan bahwa mereka berhasil setelah 17 kali percobaan simulasi. Salah satu anggota penyidik yang ada di sana pun menelpon atasannya dan akhirnya memutuskan bahwa simulasi tersebut akan mendapatkan 53 detik waktu tunda. Dan simulasi pun dimulai kembali dengan memberikan 35 detik penundaan waktu sebelum akhirnya mereka berjalan ke bandara terdekat. Hasilnya, pesawat tersebut tidak berhasil tiba di bandara terdekat dan akhirnya terjatuh di tengah kota. Begitu pula simulasi yang dilakukan di bandara terdekat lainnya. Akhirnya pun para penyidik tersebut menarik kembali kesimpulan yang telah mereka buat dan mengatakan bahwa yang telah dilakukan Sully dan Jeff adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya film pun selesai. Pada dasarnya, film ini lebih menekankan tentang kejadian yang dialami Sully setelah pendaratan tersebut. Dari hampir ia dicabut dan berakhirnya karir pilot yang ia miliki, hingga tekanan emosional yang dirasakan Sully setelah melakukan pendaratan tersebut. Oke, sekian dulu film kita kali ini. Nantikan terus cerita film lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian suka dengan video-video seperti ini. Mimin pamit undur diri. See you the next video and bye-bye.